Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentunya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir melalui online dan tentunya tepat waktu ya sesuai dengan yang kita sepakati bersama. Dan tentunya ini udah vibes-vibes liburan gitu ya. Vibes Natal dan Tahun Baru nih kayak Nobertus gitu-gitu ya teman-teman yang merayakan Natal gitu ya. Tentunya ada Felicia gitu ya, dan kawan-kawan lainnya, ada Astrid gitu ya. Tentunya kawan-kawan lain yang akan merayakan Natal. Kemarin saya juga dapat beberapa WhatsApp dari teman-teman bahwa ada yang mungkin sudah pulang kampung dan lain sebagainya. Oleh karenanya, perkuliahan pada pagi hari ini saya selenggarakan secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi konsentrasi teman-teman walaupun kita melaksanakannya secara online. Sebelumnya perlu saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih juga dan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas berupa membuat video YouTube gitu ya. Teman-teman berusaha gitu ya untuk menampilkan yang terbaik melalui video YouTube-nya. Ada nilai kekompakan di dalamnya, ada nilai tim yang juga saya nilai, dan mudah-mudahan nanti di akhir pertemuan sebelum kita UAS gitu ya, saya masih belum mendapatkan tanggal pasti kapan UAS. Nanti saya akan umumkan kelompok terbaik gitu ya, yang akan ya mendapatkan sedikit souvenir dari saya tentunya. Well, untuk pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai rule of law gitu ya, yang sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai hak dan kewajiban negara, begitu juga hak dan kewajiban masyarakat. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai rule of law. Next. Nah, tentunya kajian umum mengenai rule of law nih teman-teman pasti udah sering banget mendengar kata-kata rule of law gitu ya. Nah, sebenarnya rule of law ini juga muncul pada abad ke-19. Jadi sudah sangat lama gitu ya, mengenai rule of law. Nah, ini juga muncul ide tentang demokrasi dan negara konstitusi. Jadi, ini merupakan satu reaksi terhadap kekuasaan absolut para raja dan bangsawan dari pihak gereja yang dikenal sebagai ancient regime. Nah, mungkin teman-teman belum lama juga ada film terbaru gitu ya. Nah, film terbaru itu juga bercerita tentang eh, agama antara Kristen, Protestan, dan Katolik gitu ya. Bagaimana kemudian kita sedang tidak membahas agama, tetapi bahwa diceritakan di dalam film bahwa memang pada masanya gereja itu menguasai penuh terhadap masyarakatnya. Jadi ada pungutan pajak, ada The Three Musketeer ya. Kalau teman-teman yang udah nonton The Three Musketeer, ini kurang lebih bercerita bahwa pada zaman itu ada kekuasaan di gereja gitu ya, Katolik gitu ya, yang dikuasai oleh para pimpinan gereja yang kemudian semena-mena. Jadi ini bukan tentang agama, tapi ini tentang kekuasaan yang pada akhirnya timbullah satu agama baru atau Protestan itu tadi yang kemudian memprotes ya, mereka sebagai ancient regime gitu ya, memprotes bahwa ada hal yang tidak baik atau menyalahi rule of law yang semestinya ada, menyalahi peran negara atau menyalahi peran satu kekuasaan yang absolut. Nah, sehingga ini muncul. Nah, sehingga rule of law ini memang muncul sudah sangat lama, yaitu pada abad ke-19, karena memang ini merupakan muncul karena adanya sesuatu yang ingin dibatasi atau memberikan batasan kepada kekuasaan raja, dibatasi dalam satu konstitusi. Nah, sehingga lahirlah negara konstitusi yang melahirkan doktrin rule of law. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang ditanya apa sih fungsi rule of law dalam satu negara, tentu untuk
membatasi satu kekuasaan yang sewenang-wenang. Karena kekuasaan apabila tidak dibatasi, maka akan timbul kesewenang-wenangan, gitu ya. Sehingga supremasi hukum ini muncul, adanya konstitusi juga muncul untuk membatasi kekuasaan yang sewenang-wenang itu tadi. Nah, kemudian juga banyak sekali pendapat para ahli berkaitan dengan rule of law. Ini juga ada dari Martini gitu ya. Ini menyampaikan bahwa rule of law ini diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganize atau organized public power. Hal ini diartikan bahwa setiap negara mempunyai aparat penegak hukum. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan, mungkin kalau teman-teman apalagi khususnya di Fakultas Hukum sering merasa kalau nonton politik gitu ya atau nonton berita-berita hukum merasa bahwa kok penegakan hukum itu masih sangat jauh gitu ya, hukum itu dirasa masih runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, tetapi tentu kita tidak boleh skeptik terhadap hukum. Apalah jadinya apabila negara kita justru tidak ada hukum gitu ya. Kecuali saya selalu menyampaikan kecuali di daerah-daerah tertentu seperti di kutub, di Antartika itu yang tidak ada hukum karena tidak ada penghuninya. Artinya bahwa setiap ada masyarakat should be atau harus ada hukum yang dijadikan sebagai pedoman atau batasan gitu ya. Kemudian secara hakiki, rule of law ini merupakan juga penegakan hukum yang menyangkut ukuran hukum yang baik atau buruk, artinya just and a just law. Sehingga berdasarkan pengertian ini, maka setiap negara hukum harus memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Nah, tentunya nanti pembahasannya tujuan hukum ini ada tiga, ada keadilan, ada kemanfaatan, dan ada kepastian hukum. Meskipun pada kenyataannya ketiga-tiganya tentu tidak akan pernah didapatkan dalam waktu yang bersamaan. Contohnya, Bu, kenapa ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Bu, kenapa ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, tentunya untuk memberikan kepastian hukum. Oh, kalau orang mencuri itu berarti kemudian mendapat hukuman sekian tahun. Nah, tetapi nanti kembali lagi kepada hakim. Nah, mencurinya karena apa? Apakah karena memang dia kelaparan? Apakah karena ada penyakit misalnya klepto gitu ya? Ataukah karena apa? Nah, meskipun tentunya minimal ada kepastian, walaupun nantinya kemanfaatan dan keadilan ini juga akan menjadi ranah hakim ya dalam hal ini untuk memberikan putusan yang sesuai dengan keadilan dan kemanfaatan. Oke, next. Oke, kemudian selanjutnya adalah unsur rule of law. Ini yang pertama tentu unsur rule of law atau unsur dari negara hukum yang pasti adalah adanya supremasi atau aturan-aturan hukum, baik berupa hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kemudian adat istiadat gitu ya, culture, kemudian em, jurisprudensi atau putusan hakim sebelumnya yang dijadikan dasar ini yang pasti adanya supremasi hukum atau supremasi aturan-aturan hukum. Artinya supremasi ini tidak hanya berupa aturan tetapi aturan yang terus disupremasi atau terus diperbaharui, diperbaiki sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya pada waktu dulu belum ada aturan mengenai ojek online, mengenai marketplace, mengenai e-commerce gitu ya. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi, seiring dengan perkembangan zaman, maka hukum juga yang berkaitan dengan cyber law, undang-undang ITE gitu ya, bagaimana orang bisa dipidana atau bisa juga kena perdata pada saat dianggap sudah melakukan pencemaran nama baik gitu ya dengan menggunakan jempolnya misalnya gitu ya. Nah, ini juga merupakan satu supremasi aturan-aturan hukum yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan juga berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemudian ada equality before the law, ini adalah persamaan di mata hukum bahwa tentunya setiap
mengapa di kewarganegaraan ini equality before of the law juga tentunya disebutkan berkali-kali karena tentunya sebagai warga negara teman-teman harus memahami bahwa teman-teman juga memiliki gitu ya, memiliki hak dan kewajiban yang sama dan perlakuan hukum yang semestinya sama. Meskipun saya selalu menyampaikan bahwa kedudukan di mata hukum itu sama adalah teori dan pada prakteknya juga tentu akan kasuistik, tetapi minimal teman-teman memahami bahwa teman-teman memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Jadi memang banyak hal yang tentunya berkaitan dengan hak asasi manusia gitu ya. Meskipun saya sudah menyampaikan bahwa hak-hak asasi manusia kita juga dibatasi oleh hak-hak asasi manusia orang lain, sehingga tidak boleh atas nama human right kita melakukan sesuatu sesuai dengan kemauan kita, karena tentu dibatasi juga oleh human right orang lain. Dan yang berkaitan dengan keputusan-keputusan pengadilan, contohnya pada saat saya sudah pernah mencontohkan juga ya terjaminnya hak-hak asasi manusia atas keputusan pengadilan, misalnya ada seseorang anak yang diadopsi gitu ya. Nah ini kemudian dianggap sebagai anak seseorang memiliki hak dan kewajiban yang juga sama di mata hukum dengan keputusan pengadilan. Nah, adopsi itu tadi bisa melalui keputusan pengadilan sehingga jelas. Atau misalnya ada seseorang yang kita punya sanak saudara yang mohon maaf mungkin gila, kemudian dia hilang selama misalnya 10 tahun, 15 tahun, kemudian pada saat ada pembagian waris maka seperti apa statusnya, manakala sudah dilakukan pencarian dan tidak diketemukan, maka kita juga bisa minta penetapan keputusan pengadilan mengenai status hukumnya seperti apa. Nah, ini adalah sesuatu yang berkaitan juga dengan human right, tapi diputuskan dalam putusan pengadilan. Seperti itu ya. Kemudian next. Nah, syarat-syarat dasar penyelenggaraan negara hukum yang pertama tentunya ada perlindungan konstitusional. Nah, tentu konstitusi dalam hal ini teman-teman sering dengar, tentunya konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang tentunya di dalamnya adalah klausul-klausul pasal yang sifatnya sangat general atau umum atau dalam lingkup payung atau umbrella act gitu ya. Jadi sesuatu yang sifatnya sangat besar yang kemudian nanti akan disuborgan ke dalam aturan-aturan di bawahnya yang lebih rinci. Nah, sehingga perlindungan konstitusional ini perlu dan wajib menjadi syarat penyelenggaraan rule of law karena for all the untuk semua negara yang menjunjung rule of law tentunya pasti menjunjung juga konstitusionalnya atau dasar atau basic norm negaranya. Kemudian tentu ada badan kehakiman yang sifatnya bebas dan tidak memihak. Tentu ini berkaitan dengan penegakan hukum. Tentunya badan kehakiman ini free dan tidak boleh memihak. Kemudian ada pemilihan umum yang bebas dan ini juga terjadi di Indonesia gitu ya. Teman-teman sebentar lagi di tanggal 14 Februari gitu ya, mungkin on Valentine Day ini untuk yang celebrate itu gitu ya. Itu kita juga akan melaksanakan pemilihan umum and I do believe kalau teman-teman juga sudah terdaftar menjadi pemilih. So that's why teman-teman juga harus menggunakan hak pilih teman-teman dengan maksimal tentunya ya. Ini teman-teman harus memahami betul, apalagi para pemilih milenial nih saya berharap untuk semua mahasiswa jangan sampai tidak turut andil dalam pesta pemilihan umum yang juga kita akan menentukan siapa pemimpin kita. Kemudian kebebasan untuk menyatakan pendapat juga disampaikan di dalam konstitusi, tetapi saya sering menyampaikan juga berkali-kali bahwa kebebasan menyatakan pendapat ini harus didasari dengan argumentasi yang kuat dan berdasar seperti itu ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu menyampaikan argumentasinya, mungkin berdemo dan lain sebagainya, tapi tidak memahami betul isi yang akan disampaikan gitu ya.
Kemudian selanjutnya adalah kebebasan berserikat dan beroposisi. Artinya teman-teman diperbolehkan untuk memilih partai bahkan gitu ya untuk turut andil di dalam satu perkumpulan di satu partai politik dan apapun sepanjang ini tidak bertentangan juga dengan konstitusi. Kemudian adanya pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Nah, ini selalu saya ulang-ulang. Mengapa mahasiswa-mahasiswa di semester awal itu harus mengikuti mata kuliah umum yaitu sifatnya kewarganegaraan walaupun dari semua fakultas, tidak hanya pada fakultas hukum saja tetapi semua fakultas, bahkan fakultas pertanian, fakultas kesehatan gitu ya, ada teknik dan lain sebagainya, karena memang pendidikan kewarganegaraan ini menjadi sangat penting untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air gitu ya. Jadi kalaupun teman-teman dari Fakultas Teknik menciptakan sesuatu yang bersifat revolusioner, apakah itu alat, apakah itu penemuan apapun, itu juga tentu ada kecintaan terhadap negara, gitu ya, bahwa itu akan mengharumkan juga nama negara. Nah, begitu juga teman-teman Fakultas Hukum ada Rajendra gitu ya, misalnya. Nah, ini juga tentu menjadi satu cikal bakal gitu ya bahwa tentunya dalam penegakan hukum itu juga menjadi salah satu going concern terhadap cinta terhadap negara sehingga syarat-syarat dasar penyelenggaraan rule of law tidak lepas juga dari pendidikan kewarganegaraan atau civic education yang kuat gitu ya. Next. Kemudian kita akan membahas beberapa prinsip berkaitan dengan rule of law. Yang pertama adalah prinsip formal. Ini adalah jaminan keadilan bagi masyarakat oleh negara. Nah, sifatnya tetap dan instruktif sehingga bagi negara atau pemerintah ini harus dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Jadi sekali lagi prinsip formal ini adalah berkaitan dengan jaminan keadilan bagi masyarakat yang sifatnya tetap dan instruktif gitu ya, merupakan perintah gitu ya bagi pengambil kebijakan. Yang pertama itu disampaikan di bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa yang harus sesuai dengan perkemanusiaan dan perkeadilan. Jadi kalau teman-teman saat ini melihat perang di Gaza antara Palestina dan Israel itu udah jelas-jelas secara prinsip formal itu adalah pelanggaran rule of law karena mereka tidak merdeka gitu ya, tidak berperkemanusiaan dan tidak berkeadilan dengan adanya genosida atau pembunuhan massal yang terjadi. Kemudian kemerdekaan kita sampaikan mengenai Indonesia, tentunya untuk Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan makmur ini juga merupakan satu prinsip formal untuk dapat terciptanya kesejahteraan umum, keadilan sosial yang semuanya itu dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, keadilan mendapatkan perlindungan hukum, keadilan mendapatkan perlindungan dan kebebasan berpendapat, memperoleh pendidikan yang setara dan lain sebagainya ini sebenarnya diatur di dalam undang-undang gitu ya. Kemudian di bagian batang tubuh itu kita juga mendeklarasikan betul bahwa kita adalah negara hukum, yaitu di pasal 1 ayat 3 disampaikan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi jelas bahwa kita tidak boleh main hakim sendiri nih, ido nih di jalanan misalnya lagi macet gitu ya. Nggak boleh terus ngamuk-ngamuk terus maki-maki orang, nggak boleh karena kita adalah negara hukum sehingga tidak boleh main hakim sendiri, bahkan pun kepada misalnya kita memergoki seorang pencuri itu kita juga tidak boleh kemudian eh, memukulinya sampai pingsan atau sampai kehilangan nyawa, itu juga tidak diperbolehkan karena jelas-jelas kita adalah negara hukum. Kemudian di pasal 24 ayat 1 disampaikan juga bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi jelas bahwa kekuasaan kehakiman kita nih harus merdeka dan bisa menegakkan hukum.
Dan di pasal 27 ayat 1 dideklar juga bahwa segala warga negara ini kedudukannya sama di mata hukum. Dan pemerintah dalam hal ini wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Gitu ya. Kemudian di pasal 28 juga berkaitan dengan human right, yaitu tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oke, next. Oke, kemudian setelah formal gitu ya, setelah formal ini ada juga yang berkaitan dengan prinsip hakiki atau material, yaitu prinsip yang dapat dilihat pada pelaksanaan rule of law, pada penyelenggaraan pemerintah atau the enforcement rule of law. Ini tentunya karena sifatnya hakiki atau material, ini akan bergantung kepada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Ini kok Ade Hermawan lucu banget, kayaknya baru bangun ya. Rambutnya naik semua ke atas. Well, ini tentunya melihat prinsip formal dan material dari rule of law. Ini teman-teman bisa lihat dari tegaknya hukum dan keadilan. Oh Bu, hukum sama keadilan di Indonesia masih jauh banget, masih banyak kaum yang termarginalkan misalnya gitu ya. Nah teman-teman juga bisa melihat itu sebagai satu kajian ya nantinya gitu. Kemudian tentunya hadirnya aturan-aturan formal di masyarakat, kita tentu berharap semua para penegak hukum ini mampu menegakkan hukum sehingga prinsip keadilan yang hakiki atau material ini bisa dirasakan gitu ya, dan mengedepankan nilai moral, etika, mental, akhlak dibanding perundang-undangan. Jadi yang perlu saya sampaikan berulang-ulang kali gitu ya, untuk teman-teman yang sekarang dalam tanda kutip otaknya disekolahkan gitu ya. Nah, ini penting nih teman-teman. Kita tuh teman-teman tuh kuliah, teman-teman sekolah itu kan untuk mencerdaskan IQ gitu ya, atau intelijensi kuantum gitu ya. Ini ada Muhammad Al-Farizi mantuk-mantuk gitu ya. Nah, semangat dia kayak gitu ya. Kita sekolah, kita kuliah, itu kita tentu ingin intelijensi kuantum kita atau IQ kita, kecerdasan kita itu tentu bertambah. Tentu semua sepakat lah ya, sepakat untuk hal ini. Tetapi tentu saja itu tidak cukup, bahwa nilai moral, etika, mental, akhlak ini menjadi penting. Bagaimana kemudian misalnya Rian Reza gitu ya, menghormati orang lain, punya moral yang bagus, punya tata krama, sopan santun yang baik. Sesimpel seperti ini teman-teman. Saya selalu menyampaikan, teman-teman kalau tahu WhatsApp, WhatsApp itu kan sama aja kita berbicara gitu ya. Misalnya saya memberikan instruksi, saya memberikan pengumuman, saya memberikan perintah. Itu sesimpel seperti saya bicara secara langsung. Maka tentu baiknya tidak hanya di-read seperti koran gitu ya. Tetapi paling tidak teman-teman ada respon, oh baik Bu, atau siap Bu, apapun gitu ya. Nah itu adalah satu hal yang sifatnya etika. Kadang-kadang teman-teman merasa itu simple. Oh ya udah, yang penting I've got the point. Oke, yang penting saya tahu besok Bu Tina akan kuliah online jam 8.30 saya akan hadir. Tetapi di mata kuliah kewarganegaraan ini saya akan menyampaikan betul bahwa banyak hal yang kadang-kadang teman-teman ini nggak aware. Yang nantinya di dalam dunia kerja teman-teman akan kaget bahwa dunia kerja itu akan keras, tidak seperti yang teman-teman bayangkan. Kedisiplinan di dunia kerja juga amat sangat tinggi gitu ya. Em, tentunya seperti sesimpel kuliah itu harus duduk gitu ya, walaupun online misalkan gitu ya. Kemudian tidak menggunakan kaos, misal itu adalah hal-hal yang simpel. Sudah siap duduk di depan laptop dengan keadaan rapi gitu ya. Karena saya pun mau mengajar kalian, paling tidak saya rapi gitu ya. Nah ini hal-hal yang kadang-kadang secara implementatif itu teman-teman melupakan hal-hal yang sifatnya etika, moral, lalu mental. Mental ini apa? Mental ini adalah daya juang gitu ya. Mental ini adalah daya juang memahami bahwa eh,
belajar ini merupakan satu proses. Nah, ini juga kadang-kadang teman-teman suka melupakan gitu ya, bahwa belajarnya adalah satu proses mental, di mana teman-teman akan ngalamin yang namanya kebosanan, kejenuhan gitu ya. Tapi saya selalu menyampaikan bahwa nikmati semua prosesnya. Karena untuk sampai tahap nanti kalian mendapatkan pekerjaan, mencari nafkah dan lain sebagainya itu tidak didapatkan secara instan. Tapi hari demi hari gitu ya, yang yes, what, ya, just wait a minute. Nah, ini juga tentu menjadi satu pelajaran mental gitu ya, apalagi kayak misalnya Edison gitu ya, Aldizian, saya ingat banget nih teman-teman yang aktif gitu-gitu ya. Nah, ini merupakan pelajaran mental. Jadi tentunya nilai moral, etika, mental, akhlak ini menjadi penting. Tidak hanya teman-teman belajar mengenai apa itu mata kuliah, tetapi moral, etika, mental ini menjadi penting ya, dan ini diajarkan juga di mata kuliah kewarganegaraan. Oke, next. Nah, ini, wah ini ya, seneng banget nih ada Muhammad Dulfan yang eh stay sudah rapi, duduk gitu ya. Wah, ini membuat dosennya nih happy gitu ya, bahwa oh ya berarti dia sungguh-sungguh gitu, ada kesungguhan. Nah, saya dari awal udah bilang tolong dong open cam, gitu. Masih ada aja yang nggak open cam gitu, gitu kan. Itu hal yang simple gitu ya, yang simple tapi kalian itu memahami nih kayak Rohimatus Zahra nih dari tadi stay gitu ya. I'm very happy karena itu artinya kalian itu memuliakan ilmu, memuliakan kesempatan kalian untuk belajar gitu ya. Nah, karena siapa yang memuliakan ilmu, maka insya Allah nantinya tuh kalian akan dimuliakan oleh ilmu. Nah, untuk teman-teman juga yang nggak sempat saya sebut, yang pastinya sudah semangat gitu ya, ada Zahra Evita gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman nih bisa memuliakan ilmu, punya mental, akhlak, dan daya juang yang tinggi. Nah, di Amin. amin dan selalu bernasib baik gitu ya. Karena masih Amin. semester 1 nih, jadi semangatnya harus menggebu-gebu gitu lah. Semangat, Apalagi nanti semangat. akan ada libur panjang gitu ya. Libur panjang nih jangan cuma digunakan untuk scrolling IG tiada henti gitu ya. Tapi teman-teman harus melakukan sesuatu karena teman-teman sudah bukan di usia teenagers lagi, tapi udah mau menginjak usia dewasa. Nah, untuk penutup saya sampaikan bahwa keadilan tidak ada hubungannya dengan negara pemenang dan negara yang kalah, tetapi harus menjadi standar moral yang dapat disetujui oleh semua orang di dunia. Seperti saat ini tentu kita selalu berdoa untuk saudara-saudara kita gitu ya, untuk saudara-saudara kita yang sedang tentunya menghadapi gencatan senjata yang luar biasa. We not talking about the religion, tetapi ini tentang humanism, tentunya standar moral bahwa tidak akan ada lagi pembunuhan massal di muka bumi, dan mudah-mudahan bisa terhenti semuanya ya. Dan tentunya teman-teman juga harus bersikap adil kepada diri sendiri, yaitu dengan tentunya memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, salah satunya juga dengan belajar sebaik mungkin. Itu adalah sikap adil terhadap diri sendiri, sehingga di masa mendatang teman-teman bisa punya kehidupan yang baik, kemudian bisa dimuliakan gitu ya, sehingga mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan teman-teman selalu semangat dalam menjalankan perkuliahan karena ini baru Amin di ya semester Allah. 1 gitu ya. Nah, saya masih berharap kita ada satu pertemuan offline ya, dan pada saat pertemuan offline nanti saya berharap juga teman-teman bisa datang. Saya mohon maaf juga banyak mungkin ada beberapa kali saya tidak bisa hadir offline karena kadang-kadang ada eh, hal yang tidak bisa ditinggalkan, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi hakikat dari perkuliahan kita. Dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa saat ini saya buka untuk sesi diskusi, atau misalnya nanti dalam perjalanan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan untuk menggunakan WhatsApp group. Silahkan, mungkin ada pertanyaan sampai sini. Ada Bu, saya Bu. Ya, silakan. Ya Bu, saya Edison Bu mau bertanya Bu.
Oke. Tadi ada syarat-syarat dasar penyelenggaraan rule of law. Yang keempat itu adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat. Oke. Bagaimana tanggapan Ibu ketika kita maba berpendapat, tapi ketika kita berpendapat kita dapat ancaman kekerasan dari cutting atau senior kita dalam fakultas hukum. Gimana tanggapan Ibu? Oke, siap. Yang pertama yang harus saya tanyakan pendapatnya mengenai apa nih? Lebih clear ya. Soal vandalisme yang ada di ruang senat, Bu. Kenapa tuh? Kebetulan ini saya kasih lebih spesifikasinya, Bu ya. Ya, silakan. Jadi saya dan keempat teman saya kebetulan waktu itu sore-sore istirahat di ruang senat. Terus pas kita bangun tiba-tiba ada vandal. Senat bukan tempat tidur, goblok gitu, Bu. Itu vandalisme. Terus kita bentuk pendapat, kita protes, kita berikan pendapat kalau kita nggak suka dengan kayak gitu. Tapi ketika kita memberikan pendapat, kita malah dapat tindakan ancaman kekerasan. Saya mau dihajar. Gimana tanggapan Ibu? Oke, Makasih, Bu. sebelum saya jawab, mungkin ada teman lain yang mau menjawab supaya kita sama-sama saling berargumen. Silakan. Mungkin ada teman-teman lain nih yang ingin ikut berargumentasi mengenai hal tersebut. Gak ada ya? Ya, yang pasti tentunya ancaman Saya Bu. kekerasan. Oh, silakan. Iya, silakan. Mungkin menurut saya sih itu benar-benar kesalahan cutting sih Bu. Karena kalau mengasih tahu itu tidak perlu menggunakan kata kasar juga kan Bu. Ya. Walaupun salah-salahnya Edison itu nggak perlu menggunakan kata kasar dan menjadi ribut gitu antara cutting dan maba. Jadi aturan mabanya bisa enjoy di senat gitu kan. Emang senat kan tempat untuk istirahat juga kan. Sebagai senat gitu. Bagi saya sih bener kata Edison sih itu nggak adil aja gitu kalau senat apa cuttingnya berkata kasar gitu Bu. Apaan sih itu? Apaan? Udah gitu pokoknya ya. Ya, mungkin ada lagi yang lain yang ingin berpendapat. Pendapat saya kan itu senat kan seharusnya kan ruangan yang fasilitas itu bisa dinikmatin oleh bersama, baik itu yang maba maupun yang tingkat lanjut. Seharusnya juga cutting itu nggak perlu memakai cara intimidasi untuk mengingatkan adik kelasnya. Seharusnya bisa seharusnya penyelesaian masalah itu bisa dengan cara yang kekeluargaan, yang diskusi musyawarah gitu, kan lebih enak daripada pakai cara kekerasan kayak pengancaman. Sekian dari saya, Bu. Oke, others. Ada lagi? Ada lagi mungkin yang mau berpendapat? Oke. Yang pertama ya tentunya eh, saya harus meluruskan ya bahwa em, mungkin teman-teman belum terbiasa ya kan kalau kalau di SMA tuh ada ruang UKS gitu ya. Jadi kalau teman-teman capek, teman-teman mungkin yang nggak enak badan, jadi bisa datang ke tempat UKS atau P3K gitu ya. Saya nggak ngerti kalau zaman sekarang namanya apa karena kalau di zaman saya tuh ruang UKS gitu ya. Jadi kalau kita ada pusing atau kita ada kelelahan, kita bisa memang istirahat dan bahkan tidur di situ. Nah, mungkin ini yang juga perlu menjadi masukan ya bagi fakultas-fakultas di semuanya gitu ya, bahwa kadang-kadang juga mahasiswa mungkin ada yang dari rumah baik-baik saja, tetapi mungkin kecapean atau dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau boleh jujur, saya sendiri kalau kecapean, kadang-kadang saya pergi ke masjid, kemudian di pojokan dan rebahan sebentar misalkan gitu kan. Nah, tapi in case dalam hal ini Edison dan teman-temannya tidur di eh, ruang senat gitu ya. Kemudian ditegur dengan cara yang tidak baik. Oke, we have to fairness bahwa
tempat itu bukan tempat tidur. Yes, we have to honest, kita fair bahwa itu bukan tempat tidur betul. Tetapi selalu sampaikan juga bahwa ada satu hadis gitu ya yang saya rasa bisa dipakai untuk semua hal, bahwa sampaikanlah kebaikan dengan cara yang baik. Jadi ini juga untuk teman-teman bahwa sampaikan hal yang baik dengan cara yang baik. Jadi tidak dengan cara misalnya sabar ya gitu ya. Nyuruh orang lain sabar tapi kita lagi sambil marah misalkan gitu-gitu ya. Nah, ini hal yang tidak baik, dan tentunya ya tentunya sih ya sampaikan saja bahwa oke, ini bukan tempat tidur lah dan lain sebagainya. Oke gitu kan. Ya, tapi ya cukup disampaikan bahwa semestinya tidak perlulah menggunakan ancaman dan lain sebagainya. Dan eh, dalam dunia perkuliahan gitu ya, atau di dunia di sekolah atau apapun, kadang-kadang ego dalam tanda kutip, ego kakak angkatan tuh kadang-kadang suka gitu ya. Kita ingetin aja. Tapi kalau rasa-rasanya sudah mengganggu dan mengancam ya, silahkan dengan simple dan dengan tenang aja tinggal sampaikan kepada pihak kampus kalau rasanya itu sudah sangat meresahkan. Gitu aja ya, simple. Jadi ya no need to fear to ask to manajemen gitu ya. Nggak usah takut untuk menyampaikan ke pihak manajemen kampus atau misalkan kepada dosen atau apa kalau misalnya sudah secara personal dan sudah sangat mengganggu. Itu aja sih, simple. Oke. Oke, Bu. Oke, mungkin ada lagi. Makasih Bu Raja. Masih juga Edison. Oke, mungkin ada lagi. Oke, kalau tidak ada, kita bisa open cam ya untuk di screenshot dan nanti dikirim di WhatsApp. Nanti teman-teman silahkan sorry bukan absen, silahkan isi daftar hadir sesuai dengan foto yang ada. Oke, Bu, udah siap, Bu? oke, Mbak Lili sudah siap? Siap, sudah Bu. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Oke, terima kasih untuk hari ini dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa, dan nanti video ini juga akan diupload di YouTube ya. Sampai bertemu lagi setelah libur panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.